Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini, sebuah film bergenre crime mystery untuk menemani aktivitas kalian semua yang berjudul The Valhalla Murders. Bercerita tentang pembunuh berantai yang tidak pernah meninggalkan jejak dalam setiap aksinya. Dikemas dalam cerita yang menarik dan unsur plot twist yang memanjakan penikmat film. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Scene diawali 12 hari sebelum waktu utama. Seorang pria menerima telepon dari seseorang tak dikenal di sebuah bar. Lalu pria itu pergi ke dermaga untuk buang air kecil. Dan film dimulai. Di sebuah kolam renang, seorang perempuan bernama Kata. Diketahui bahwa Kata adalah seorang polisi divisi investigasi kriminalitas. Di depan rumah, Kata ditemui oleh seorang pria bernama Egil. Egil adalah mantan suami Kata. Egil memberitahu Kata tentang anaknya yang bernama Kari, bahwa Kari sudah mulai kenal dengan alkohol dan malas untuk belajar. Kata mendapati informasi pembunuhan dari kantor, dan Kata pergi menuju TKP. Perempuan ini bernama Selma, merupakan seorang jurnalis yang bersikeras merangkum berita paling awal. Kata meminta Selma untuk tidak mendekati TKP. Seorang mayat pria tidak diketahui identitasnya, tewas akibat 10 luka tikaman pisau, dan mata korban juga ditikam oleh pelaku. Kata melihat tato di tangan korban dan Kata mengetahui pria ini bernama Pur. Kata dan beberapa polisi menggerebek rumah Pur. Perempuan ini bernama Iris, merupakan istri Pur. Kata membawa Iris ke kantor polisi. Diketahui bahwa Iris merupakan seorang pecandu. Kata juga menemukan dompet milik Pur di lemari pendingin milik Iris. Pria ini adalah pimpinan kepolisian yang bernama Magnus. Magnus menanyakan ke Kata apakah Iris pelakunya. Namun Kata tidak bisa memastikan hal itu sekarang. Perempuan ini adalah Helga. Magnus meminta Helga untuk membantu Kata. Namun Helga menolaknya karena Helga memiliki kasus sendiri. Di sebuah tempat, Kata menemui kenalannya dan menanyakan tentang Pur. Pria ini menjelaskan bahwa Pur adalah orang yang malas, tidak pernah bekerja, namun selalu memiliki uang. Pur juga menjadi pengedar kecil-kecilan. Tidak ada yang istimewa dari Pur. Namun entah apa yang terjadi belakangan ini hingga Pur tewas dalam insiden yang mengerikan. Pria ini memberitahu lokasi mantan istri Pur. Siapa tahu Kata mendapat informasi darinya. Lalu Kata mendatangi rumah mantan istri Pur. Mantan istri Pur menjelaskan bahwa kemarin dirinya menemui Pur dan meminta Pur untuk tidak mendekati anaknya lagi. Lalu Kata bertemu dengan dokter forensik untuk melihat hasil otopsi. Dokter menjelaskan bahwa Pur mendapat 10 tikaman, 7 dari depan dan 3 di belakang, dengan sebuah pisau kecil dengan panjang 15 cm. Dokter menyimpulkan bahwa pelaku adalah seorang lelaki, karena perempuan tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukan pembunuhan ini. Pelaku juga meninggalkan bekas luka di kedua mata korban. Dan menurut dokter, ini adalah sebuah tanda dan sengaja ditinggalkan untuk sebuah pesan. Kata menginterogasi Iris dan menanyakan apa yang Kata tahu tentang Pur. Iris memberitahu bahwa Iris tidak membunuhnya. Malam itu Iris memperingatkan Pur bahwa Iris melihat seorang pria mengikutinya. Namun Pur tidak peduli dengan ucapan Iris. Kata mendapatkan rekaman CCTV di sebuah jalan, di mana malam itu Pur dan Iris terlihat berpisah dan seseorang terekam mengikuti Pur. Kata menyadari bahwa Iris tidak berbohong. Magnus mengumpulkan semua staf dan memberi informasi bahwa kepala penyelidikan divisi kriminal saat ini akan diserahkan ke Helga. Dan hal ini membuat Kata sedikit kecewa. Kata menemui Magnus dan menjelaskan bahwa Helga baru bekerja di sini beberapa minggu. Kenapa bisa Helga yang memimpin?
Sedangkan Kata sudah 10 tahun berada di sini dan lebih berpengalaman. Magnus menjelaskan bahwa Helga adalah pilihan terbaik saat ini. Kata pulang ke rumah dan Egil membawa istri barunya ke rumah Kata untuk menemui Kari. Kata menemui Kari yang sedang bermain game dan Kata meminta Kari untuk menemui ayahnya dan ibu tirinya. Di sebuah rumah, seorang pria bernama Omar mendengar suara di lantai bawah dan pergi memeriksanya. Omar! 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 Beberapa waktu kemudian polisi mendatangi rumah Omar. Kata mendapati Omar menjadi korban pembunuhan, di mana pelaku meninggalkan tanda di mata korban sama seperti pembunuhan Pur. Diketahui bahwa Omar adalah seorang investor. Kata memberi informasi ke Magnus bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Namun Magnus meminta Kata untuk tidak memberitahukan wartawan saat pers nanti dan meminta Kata untuk mengatakan bahwa pembunuhan ini tidak berhubungan. Namun Kata tidak setuju dengan Magnus. Di kantor, Kata juga melihat Magnus dan Helga terlihat didesak oleh pimpinan tentang kasus ini. Magnus memberitahu Kata bahwa Magnus akan mencari bantuan penyidik dari luar negeri untuk kasus ini. Saat pers, Selma mendesak polisi untuk menjelaskan tentang pembunuhan ini. Namun Kata mencoba untuk menutupi informasi ini. Salma tidak percaya dengan apa yang diucapkan Kata dan terus mendesak bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Selma mengetahui bahwa ada tanda yang ditinggalkan pelaku di mata korban. Namun kenapa polisi tidak mau membicarakan ke masyarakat? Di sebuah tempat, terlihat seorang mencuci pisau yang dia gunakan untuk aksinya. Dan terdapat beberapa foto target-targetnya. Seorang pria bernama Andrar merupakan detektif yang akan membantu penyelidikan. Kata menjelaskan bahwa semalam kantor Omar dirampok dan hanya buku catatan milik Omar yang diambil. Andrar melihat foto-foto korban dan menyimpulkan bahwa pelakunya mengenal mereka berdua karena tidak ada tanda-tanda perlawanan dari para korban. Andrar mendatangi istri Omar dan menanyakan tentang buku catatan Omar yang hilang. Diketahui bahwa buku catatan Omar berisi nomor telepon semua relasinya. Omar menjaga tetap aman jika Omar kehilangan HP-nya. Istrinya juga tahu bahwa selama ini Omar tidak pernah memiliki musuh. Lalu Kata mendatangi rumah salah satu mantan terpidana bernama Ragnar. Namun Kata menemukan rumahnya berantakan. Di kantor terlihat Helda sangat tidak suka dengan Kata dan selalu menanyakan pendapat Andrar tentang kasus ini. Di rumah Kata menanyai anaknya apa yang dilakukan anaknya di sekolah. Karena diketahui Kari berkelahi di sekolah karena sebuah video. Kata meminta Kari untuk membicarakan hal tersebut, namun Kari tidak mau. Di saat Andrar pulang dari lari pagi, Andrar mendapati kantor Omar dibobol seseorang. Andrar meyakini bahwa yang menyerangnya adalah Ragnar karena dia menggunakan mobil Audi hitam. Salah satu petugas memberitahu bahwa mereka menemukan buku catatan Omar. Di upacara pemakaman Omar, Kata melihat seseorang yang mencurigakan dan mengejar pria tersebut. Dan ternyata pria tersebut adalah Ragnar. Kata memanggil anak Omar yang bernama Gadni untuk dimintai keterangan. Dan Ragnar adalah kakaknya. Namun Gadni tidak tahu apa alasan Ragnar menyerangnya. Kata dan Andrar mengumpulkan barang-barang milik Omar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Andrar menemukan sebuah foto yang berisi anak-anak kecil. Lalu Andrar meminta foto Omar yang masih muda untuk memastikan bahwa foto ini adalah milik Omar. Kata mendapati bahwa Pur dan Omar ada di foto tersebut. Polisi menyadari bahwa mereka semua saling berhubungan. Namun polisi belum mengetahui lebih detail tentang foto ini. Kata menginterogasi Ragnar dan menanyakan kenapa Ragnar membobol kantor ayahnya sehari setelah ayahnya dibunuh. Namun Ragnar tidak mau berbicara sedikit pun. Ragnar menegaskan ke Andrar bahwa Ragnar tidak membunuh ayahnya. Andrar menunjukkan sebuah foto dan meminta Ragnar memberitahunya. Ragnar menjelaskan
bahwa foto ini diambil di Valhalla, sebuah panti asuhan anak laki-laki. Diketahui bahwa Omar dulu bekerja di sana dan Ragnar juga menunjukkan bahwa laki-laki di paling pojok adalah ayahnya. Ragnar juga memberitahu seseorang bernama Brynja di foto itu. Pihak kepolisian meminta petugas yang bernama Hakon untuk mendatangi alamat rumah pria bernama Brynja. Saat Hakon datang ke rumah Brynja, Hakon mendapati rumahnya kosong dan banyak surat berserakan di lantai yang belum dibuka. Kata dan Anrar mendatangi sebuah tempat dan menanyakan di mana lokasi panti asuhan Valhalla. Lalu Kata dan Anrar pergi ke panti asuhan tersebut. Terlihat bahwa panti asuhan ini sudah kosong tanpa penghuni. Kata mulai menyelidiki tempat ini. Mereka berdua menemukan darah di sebuah ruangan dan mulai mengikuti jejaknya. Dan Kata menemukan jasad di ruangan ini. Polisi menjadikan tempat ini menjadi TKP. Tim forensik yang bernama Hurun menjelaskan bahwa waktu kematiannya sudah berhari-hari yang lalu dan dibunuh oleh pelaku yang sama. Anrar menyadari bahwa pelaku membunuh perempuan ini pasti memiliki sebuah alasan dan kenapa dibunuh di sini. Tak lama seseorang memberitahu bahwa ada saksi mata di peternakan sebelah. Kata dan Anrar mendatangi rumah saksi. Hún keyrði svolítið fram hjá bænum bara hérna þegar hún var að leiða upp á Valhöll. Ég held þetta hafi verið algjört helvíti fyrir þessi stráka grei. Veikti því svo sem enga athygli fyrir bara þarna ég frétti hvað gerðist. Og þau langar svolítið að spurja þig út í það sem hún sagði mér daginn. Sem að ég prófa þetta. Perempuan ini memberitahu bahwa Valhalla bukanlah tempat yang bagus untuk anak-anak di sana. Kata menanyakan ke anak ini tentang apa yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Anak itu menggambar dua mobil mendatangi Valhalla. Helga menelpon Anrar dan memberitahu Ragnar tidak bersalah dan tidak berkaitan dengan Brynja karena Ragnar ada di Spanyol. Anrar mendatangi rumah Brynja untuk melakukan pemeriksaan. Di sisi lain, Kata mencari arsip Valhalla yang ternyata semua arsip Valhalla sudah dikirim ke kementerian. Anrar menemukan foto yang sama dengan foto yang Anrar temukan milik Omar. Namun Anrar belum bisa menyimpulkan keterkaitan semua pembunuhan ini. Di kantor, Kata ditegur oleh Helga. Samtölu okkar enda. Ha? Þú veist nákvæmlega hvað ég er að tala um. Ég vil fá að vita allt, sama hvað. Og ég vil ekki þurfa að segja þetta við þig aftur. Pétur á leiðinni. Pétur hver? Helga merasa bahwa Kata bekerja atas kehendaknya sendiri dan tidak mau menganggap Helga sebagai atasannya. Petur mendatangi kantor polisi untuk membahas dokumen Valhalla. Diketahui bahwa panti asuhan Valhalla hanya beroperasi dari awal 1986 hingga 1988. Anrar mendiskusikan tentang foto 12 anak di Valhalla. 3 di antara mereka menjadi korban pembunuhan yang sama. Namun Petur tidak mau berkomentar tentang hal itu dan menegaskan bahwa Petur tidak tahu apa kaitannya. Kata meninggalkan ruangan karena merasa mereka tidak serius menangani kasus ini. Anrar mendatangi pelabuhan dan menemui seorang pria penjaga kapal. Anrar menanyakan apakah kapal ini ada kamera yang mengarah ke sisi dermaga. Anrar melihat rekaman CCTV di mana Pur meninggal malam itu. Anrar menyadari bahwa pelaku memang mengenal Pur dan beberapa saat setelah penyerangan, sesuatu milik pelaku jatuh ke laut. Polisi melakukan pencarian di area sekitar dermaga. Anrar menjelaskan ke Kata bahwa pelaku kenal dekat dengan Pur dan hanya Valhalla yang menghubungkan mereka. Polisi menemukan pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh Pur, lalu membawanya untuk diselidiki lebih lanjut. Hurun menemukan sidik jari di pisau yang ditemukan. Namun sidik jari tersebut tidak ada yang cocok dengan data Interpol. Helga menegur Kata untuk kesekian kalinya. Þetta eru bara léleg vinnubrögð. Ég hringdi í Pétur og baðst afsökunar. Ef svona laga gerist aftur, þá læt ég Arnar taka yfir rannsóknina. Anrar mendatangi rumah mantan istri Pur dan bertemu anaknya. Anaknya memberikan sebuah kotak milik ayahnya dan Anrar menemukan foto di kotak tersebut. Anaknya juga memberitahu informasi ke Anrar bahwa beberapa minggu yang lalu ayahnya diserang oleh seorang pria di mall. Lalu Anrar meminta rekan kerjanya untuk melacak CCTV sebuah mall. Kata dan Anrar mendapat alamat salah satu dari orang di foto tersebut dan mereka mendatanginya. Kata masuk ke sebuah bus dan bertemu seorang pria bernama Vidar.
Kata menanyakan bagaimana Vidar diperlakukan di Valhalla dulu saat masih kecil. Vidar menjelaskan bahwa mereka sering dipukul dan dihukum secara tak wajar. Banyak kejadian mengerikan di sana waktu itu. Vidar menegaskan ke Kata di mana polisi waktu itu. Tidak ada yang menolong anak-anak seperti Vidar saat itu. Kata menunjukkan foto dan Vidar memberitahu bahwa ini adalah foto mereka semua saat berkumpul. Kata meminta Vidar untuk menyebutkan nama semua anak di dalam foto tersebut. Vidar menunjukkan foto yang bernama Tommy. Namun Tommy menghilang di Valhalla dan tidak pernah ada kabarnya lagi. Di sebuah tempat Anrar mendatangi seorang pria. Pria ini menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu dia pernah menelpon polisi, namun polisi tidak meresponnya. Anrar meminta pria ini menjelaskan yang dia tahu tentang Valhalla. Anrar juga menunjukkan sebuah foto ke pria ini dan memintanya untuk menyebutkan nama-nama anak-anak ini. Pria ini juga memberitahu Anrar ada seorang staf di sana bernama Gumi. Hanya Gumi yang memperlakukan anak-anak di sana layaknya manusia, dan Gumilah yang mengambil foto ini. 7 kotak kardus berisi dokumen Valhalla dan harus polisi selidiki satu persatu. Kata mendapat informasi yang mengarah ke Gumi di berkas-berkas Valhalla tersebut. Pria ini adalah Gumi, merupakan seorang dokter bedah klinik. Kata dan Anrar menemukan alamat Gumi dan pergi ke alamat tersebut. Terlihat Gumi mengemasi barang-barangnya dan bersiap pergi meninggalkan rumah. Lalu seseorang datang ke rumah Gumi dan membunuhnya. Kata melihat Gumi terkapar di lantai. Anrar mencari pelaku penikaman di dalam rumah Gumi. Namun semuanya terlambat. Pertolongan tidak datang tepat waktu Gumi meninggal di tempat. Magnus marah ke semua kru karena polisi selalu satu langkah di belakang pelaku. Di sebuah tempat Selma memberitahu rekan kerjanya bahwa Gumi akan menemuinya dan menunjukkan kebenaran tentang Valhalla. Namun seseorang membunuhnya lebih dulu. Diketahui selama ini Selma menjadi jurnalis yang selalu mencari informasi tentang pembunuh berantai ini. Karena Selma meyakini bahwa polisi tidak akan mau memberikan informasi ke publik untuk kepentingan bos mereka. Di sebuah tempat Selma mewawancarai beberapa narasumber bekas anak panti asuhan Valhalla secara eksklusif. Narasumber menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menangisi orang-orang yang terbunuh belakangan ini, mengingat perlakuan staf Valhalla ke anak-anak panti yang tidak baik. Selma menjelaskan bahwa Valhalla memiliki rekam jejak yang baik dan tidak ada satupun kasus yang tercatat tentang Valhalla. Narasumber menegaskan bahwa laporan itu tidak benar. Anak-anak Valhalla pernah memberikan informasi ke kepolisian. Namun pihak kepolisian tidak ada yang percaya dengan ucapan anak-anak Valhalla waktu itu. Staf Valhalla tidak hanya melecehkan anak-anak Valhalla secara mental dan fisik, namun mereka mengizinkan pria asing datang malam hari dan meruda paksa anak-anak Valhalla secara paksa. Di kantor polisi, para kru sudah mulai putus asa dengan kasus ini, karena tidak ada satupun kemajuan selama kasus ini dimulai. Polisi juga tidak mendapat daftar anak yang ada di Valhalla waktu itu, karena Departemen Kementerian tidak mencatatnya. Helga menemui Kata dan memerintahkan Kata untuk ke penjara dan bertemu Andres. Selma menghubungi Helga beberapa waktu yang lalu dan memberitahu bahwa Andres tahu siapa pelakunya. Kata dan Anrar mendatangi penjara dan bertemu Andres. Andres akan memberi informasi, namun Andres meminta agar polisi mentransfernya ke penjara lain di mana putrinya dipenjara. Andres memberi sebuah nama ke Kata, yaitu Stan Johnson, seorang psikopat. Diketahui bahwa sebulan yang lalu Johnson dibebaskan dari penjara, dan Andres meyakini bahwa dialah yang melakukan pembunuhan berantai ini. Andres menegaskan bahwa Johnson memukuli anak-anak kecil di Valhalla dan hanya Tommy yang melawannya. Saat Kata dan Anrar makan bersama, Kata melihat seorang pria di sampingnya menonton acara wawancara Selma ke narasumber dari Valhalla. Terlihat Selma juga mewawancarai Petur. Namun Petur menegaskan bahwa kepolisian tidak bisa menyalahkan kementerian terkait Valhalla, karena
Belum ada data dan bukti pasti dari ucapan narasumber dari Valhalla. Kata mendatangi sebuah rumah dan bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Thelma. Thelma merupakan seorang murid yang beberapa waktu lalu dilecehkan oleh teman-temannya di sebuah pesta dan melaporkannya ke polisi. Kata menanyakan apakah Thelma mengingat anak-anak yang melecehkan Thelma. Thelma memberitahu beberapa pemuda yang dia kenal. Namun, ada seseorang yang merekam aksi mereka, seorang anak laki-laki yang menggunakan jaket merah. Kata pulang ke rumah dan mencari jaket milik Kari. Dan Kata menemukan jaket milik Kari di tempat cucian. Kata menduga bahwa Kari terlibat dalam masalah ini. Kata menemui Kari dan mendesak Kari untuk menceritakan kejadian di pesta malam itu. Namun Kari melawan ibunya dan pergi dari rumah. Polisi menemukan CCTV di mana Pur diserang oleh seorang pria di sebuah mall. Polisi juga menemukan sidik jari di foto milik Pur. Polisi menemukan kecocokan dan meyakini bahwa orang inilah pelakunya, yaitu Johnson. Anrar menelpon Kata, namun Kata tidak mengangkatnya. Kata membuang jaket merah milik Kari untuk menutupi jejak anaknya. Interpol mendatangi sebuah tempat untuk mencari Johnson. Anrar menjelaskan teorinya ke semua kru bahwa Johnson mengirim surat ke semua korban dengan sebuah foto masa lalu di Valhalla. Polisi menemukan sidik jari milik Johnson di foto milik Pur. Anrar melacak keberadaan Johnson lewat keluarga dan orang terdekat, namun keberadaannya tidak diketahui. Kata telah datang ke kantor dan memberitahu Anrar bahwa Kata ada urusan pribadi yang mendesak. Anrar mendatangi sebuah tempat yang diduga adalah tempat persembunyian Johnson. Anrar menanyai penjaga kandang kuda dan mendapat informasi bahwa Johnson kemungkinan bersembunyi di pembangkit listrik lama. Di sisi lain, Kata menemukan lokasi mobil yang diduga milik Johnson. Kata menelpon kantor untuk meminta bantuan. Namun rekan kerjanya memberitahu bahwa mantan suami Kata membawa Kari ke kantor polisi. Belum diketahui pasti apa urusan mereka datang ke kantor polisi. Kata juga menemukan sebuah ruangan di mana terdapat foto-foto target pembunuhan selama ini. Di sisi lain, Anrar mendatangi pembangkit listrik tua. Kata menemukan lokasi di mana Johnson berada, yaitu di pembangkit listrik tua. Kata meminta bantuan ke Interpol untuk menuju lokasi tersebut karena Anrar berada di sana sendirian. Anrar menemukan Johnson terkapar penuh darah di tubuhnya. Tak lama, seorang laki-laki mendatangi Anrar membawa pisau. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah ayah Tommy, di mana Tommy dinyatakan hilang saat berada di Valhalla beberapa tahun yang lalu. Ayah Tommy melakukan ini untuk balas dendam ke Johnson atas kematian Tommy. Christian, håll mig! Christian! Thomas har skilt. Christian! Släpp den linden! Släpp den linden! Nej! Tak lama, Interpol mendatangi tempat ini. Diketahui bahwa Johnson masih terselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah, Egil mendatangi Kata dan akan membawa Kari tinggal bersamanya. Anrar mendatangi Johnson ke rumah sakit dan meminta Johnson untuk menceritakan malam hilangnya Tommy di Valhalla. Malam itu Brynja mendatangi anak-anak di Valhalla. Dan saat Brynja ke kamar mereka, Tommy tahu bahwa malam itu adalah giliran Tommy. Tommy melawan, namun karena Tommy kalah fisik, Tommy dibawa ke sebuah ruangan dan disiksa oleh mereka. Teman-teman Tommy mendengar suara teriakan Tommy. Keesokan harinya, anak-anak yang lain diberitahu bahwa Tommy kabur dari Valhalla. Namun Johnson dan yang lainnya tahu bahwa para staf berbohong. Tommy dibunuh malam itu dan jasadnya dibuang. Polisi mengadakan konferensi pers terkait pembunuhan ini dan menyatakan bahwa pembunuhan ini sudah mendekati akhir dan polisi akan segera mengumumkan bagaimana hasilnya. Selma menanyakan tentang anak yang hilang di Valhalla, namun Helga tidak menanggapinya.
Selma juga memberitahu bahwa menurut sumber Selma, seseorang yang menyerang Johnson menembak dirinya sendiri dengan pistol milik polisi. Selma menegaskan bahwa jatuhnya pistol petugas ke tangan penjahat adalah bukti ketidakmampuan polisi menangani kasus. Di kantor, Magnus mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua kru, dan kasus ini dinyatakan sudah selesai dan akan ditutup. Helga akan menindaklanjuti laporan. Polisi menyita dan menyelidiki tempat milik Johnson. Tim forensik menemukan kejanggalan di tempat milik Johnson dan menyimpulkan bahwa semua korban tidak dibunuh oleh Johnson. Namun, ada orang lain lagi yang membunuh korban selain Johnson. Terlihat dari kematian Gimme yang memiliki luka tikaman yang berbeda. Anrar mendapat informasi panggilan terakhir Gimme dan menunjukkan bahwa Gimme menelpon Selma sebelum Gimme tewas. Anrar menanyakan hal ini ke Selma. Selma menjelaskan bahwa Gimme akan menunjukkan sebuah foto tentang kebenaran Valhalla. Lalu Anrar memberitahu Magnus tentang kejanggalan ini. Namun Magnus meminta Anrar untuk menunggu keputusan Helga. Di sebuah tempat, terlihat seseorang membakar catatan dan foto-foto tentang Valhalla. Kemungkinan catatan dan foto inilah yang akan Gimme tunjukkan ke Selma untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di Valhalla. Anrar mendatangi rumah Magnus dan menanyakan ke Magnus tentang berkas Valhalla. Magnus memberitahu Anrar bahwa besok Helga akan memeriksanya. Magnus juga mendapat telepon untuk memberitahukan ke Anrar agar Anrar segera kembali ke negaranya, karena kasus di sini sudah selesai dan akan ditutup, dan penerbangan Anrar sudah disiapkan besok pagi. Namun Anrar masih merasa bahwa kasus ini belum selesai. Masih banyak yang harus diselidiki secara menyeluruh. Anrar mampir ke rumah Kata. Anrar memberitahu Kata bahwa tim forensik menemukan kejanggalan di pembunuhan Gimme, dan Hurun menyimpulkan bahwa yang membunuh Gimme bukanlah Johnson, namun orang lain, dan polanya mengikuti pembunuhan yang dilakukan Johnson, agar polisi mengira itu adalah ulah Johnson. Dan Johnson juga sudah cerita ke Anrar bahwa Johnson tidak membunuh Tommy. Namun yang membunuh Tommy adalah orang-orang yang melecehkan Tommy malam itu. Lalu Anrar berpamitan ke Kata bahwa besok Anrar akan kembali ke negaranya karena kasus di sini sudah selesai. Anrar juga memberi surat ke Kata, dan itu adalah surat dari Magnus untuk Kata. Kata mendapat telepon dari Hakon di daerah panti Valhalla. Hakon menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah tangga Valhalla. Mungkin ruangan itu adalah ruangan tempat di mana anak-anak Valhalla dilecehkan. Keesokan harinya, Kata berangkat menuju Valhalla. Kata menyelidiki ruangan tersebut. Kata menemukan bercak darah yang sangat banyak di ruangan ini. Jesús. Tómas hlýtur að hafa verið myrtur hérna. Kata meyakini bahwa Tommy pasti dibunuh di tempat ini. Kata mengambil DNA yang mungkin masih bisa diselidiki untuk mencari informasi siapa pelakunya. Kata juga mendapati bahwa data diri Tommy tidak ditemukan di arsip komputer kepolisian di daerah Valhalla. Lalu mereka mencarinya di gudang penyimpanan arsip. Kata menemukan arsip milik Tommy dan membawanya ke rumah peternakan di sebelah Valhalla. Kata mendatangi rumah itu lagi dan menemui pemiliknya. Diketahui bahwa mereka kenal dengan Tommy. Tommy selalu melewati peternakan mereka saat Tommy kabur dari Valhalla. Pemilik rumah juga memberitahu bahwa di malam Tommy menghilang ada 2 mobil yang lewat sini, mobil biasa dan mobil kepolisian. Pemilik rumah sudah menjelaskan semua ini ke polisi. Namun arsip yang ditemukan Kata tidak mencantumkan kesaksian dari pemilik peternakan ini. Kata menyadari bahwa ada campur tangan pihak kepolisian dengan hal ini dan menutupi kejadian sebenarnya di Valhalla. Lalu Kata menghampiri polisi yang membuat laporan menghilangnya Tommy malam itu. Pria ini bernama Trugi. Diketahui sudah pensiun. Trugi menjelaskan bahwa bukan dirinya yang menulis laporan tersebut. Bahkan Trugi ada di tempat lain saat insiden terjadi. Trugi hanya menandatanganinya karena Trugi adalah kepala polisi saat itu. Trugi menjelaskan bahwa Maggie yang menulis laporan tersebut, seorang komisaris kepolisian, Reykjavik. Kata menyadari sesuatu.
Lalu Kata menuju gudang lagi untuk mencari informasi tentang siapa yang menulis laporan tersebut. Namun Kata tidak menemukan informasi tentang itu. Lalu Kata memiliki ide untuk mencari informasi dari jurnalis kota yang saat itu bertugas. Kata menemui seorang perempuan lansia bernama Runa, di mana lansia ini dulunya adalah seorang jurnalis dan pernah meliput kejadian di Valhalla waktu itu. Runa menjelaskan bahwa waktu itu polisi mengusirnya dari tempat itu, dan hanya beberapa foto yang Runa ambil waktu itu. Kata menemukan beberapa laporan Tommy ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Lalu Kata ingat bahwa kemarin Andrar menitipkan surat dari Magnus pada Kata. Kata menyadari bahwa tulisan tangan laporan ini sama persis dengan tulisan Magnus. Dan Kata menyimpulkan bahwa Magnuslah yang memalsukan laporan tentang hilangnya Tommy. Kata akan membuat surat permintaan penyelidikan untuk Magnus. Andrar mendapat informasi bahwa anak Pur ditemukan tewas di rumahnya. Andrar menemukan tanda di tangan anak tersebut. Lalu Andrar bertemu dengan Kata. Andrar memberitahu bahwa anak Pur bunuh diri di rumahnya. Andrar juga menemukan sebuah tanda di tangannya seperti tanda di tangan Vidar saat masih di Valhalla. Kata juga memberitahu Andrar bahwa Kata menemukan ruang rahasia di Valhalla dan Magnus kemungkinan terlibat dengan hal ini. Tapi Kata belum tahu pasti tentang hal ini. Namun Andrar tidak percaya dengan kesimpulan Kata. Hakon mengirim email ke seseorang di mana email ini berisi surat permintaan penyelidikan tentang Magnus, di mana Magnus memiliki pangkat tinggi dalam kepolisian dan surat itu tidak akan mudah diterbitkan. Namun Hakon memutuskan untuk mengorbankan karirnya di kepolisian untuk hal ini. Kata meminta Hurun untuk menganalisa sampel darah ini dan bandingkan dengan DNA milik Tommy. Kata mencurigai bahwa DNA darah itu juga ada darah milik pelakunya. Namun Hurun menjelaskan bahwa peraturan dirubah oleh Helga dan Magnus. Setiap pengiriman sampel harus mendapat izin dari mereka. Hakon mendapat informasi bahwa saat ini ada 2 pengacara yang akan datang menemui Hakon untuk meminta dokumen Tommy. Hakon juga diperingatkan oleh temannya untuk tidak melanjutkan kasus ini lagi karena akan membahayakan Hakon. Kata menemui mantan suaminya dan meminta Egil untuk membantu Kata menganalisa sampel darah yang Kata bawa. Namun Egil menolaknya. Kata mendapat telepon dari Hakon dan memberitahunya bahwa surat permintaan penyelidikan untuk Magnus ditolak dan Hakon harus menyerahkan semua dokumen tentang Tommy. Hakon menyadari seseorang di posisi tinggi kepolisian menginginkan ini berakhir dan tidak diselidiki lebih lanjut. Kata mendatangi teman Hakon dan menanyakan siapa yang menolak surat permintaan penyelidikan untuk Magnus. Pria ini hanya memberitahu bahwa surat sudah dikirim ke kementerian. Di sebuah tempat Andrar menemui Helga dan meminta Helga membantu Andrar untuk menemui Ragnar untuk sebuah urusan. Andrar menanyakan data diri tim forensik tentang Kimi ke Helga, namun Helga tidak tahu akan hal itu. Lalu Andrar menelpon Hurur dan menanyakan kenapa Helga belum menerima data forensik milik Kimi. Hurur memberitahu bahwa semua data sudah dikirim ke Magnus. Andrar menyadari bahwa apa yang dikatakan Kata benar, bahwa Magnus terlibat dalam hal ini. Andrar mendatangi rumah Magnus, namun Magnus tidak ada di rumah. Andrar menanyakan sesuatu ke istri Magnus tentang anak asuh. Diketahui Magnus tidak bisa memiliki anak. Istri Magnus memberitahu bahwa dulu keuangan Magnus sangat tidak stabil. Lalu pada suatu hari Magnus memutuskan untuk menjadi orang tua asuh. Dan mulai saat itu, keuangan Magnus membaik dan bahkan menjadi seperti sekarang. Dan diketahui bahwa Andrar adalah anak asuh terakhir yang diambil oleh Magnus. Magnus sering mengambil anak laki-laki berusia 10 tahun. Selma mewawancarai Magnus dalam sebuah acara berita. Og við áhorfundur heima í stofu. Ég vil nú bara þakka traustið í þessu. Og það getur verið erfitt að halda ró sinni í aðstæðum sem þessum. En já, vissulega, því lokið. Já. Það nú alveg víst? Di mana Magnus menyatakan bahwa kasus pembunuhan sudah terpecahkan dan kasus akan ditutup. Namun Selma memberikan sebuah arsip tentang Tommy yang ditemukan Kata dan menanyakan hal ini ke Magnus. Magnus terlihat gagap menanggapi pertanyaan Selma tentang hal ini. Selma juga menunjukkan foto Magnus saat berada di Valhalla sehari setelah Tommy menghilang.
Di rumah Anrar menyaksikan berita dan menyadari bahwa Kata benar tentang Magnus. Selma terus mencecar Magnus dan mengatakan bahwa Magnus tidak hanya terlibat mencari hilangnya Tommy, namun Magnus memalsukan laporan untuk Tommy. Selma juga menunjukkan tulisan tangan Magnus dengan tulisan di laporan. Selma juga menghubungi seorang ahli untuk menyelidiki tulisan ini, dan hasilnya tulisan ini dibuat oleh orang yang sama. Selma menegaskan ke Magnus apakah Magnus menulis laporan tentang hilangnya Tommy. Namun Magnus tidak menjawab dan pergi dari tempat itu. Lalu Selma menemui Kata dan mengembalikan dokumen yang Kata temukan. Selma hanya memberi saran ke Kata untuk berhati-hati, karena Magnus tidak akan tinggal diam. Namun setidaknya masyarakat melihat kebenaran. Terlihat polisi mendatangi rumah Magnus. Hakon menelpon Kata dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kata melanggar aturan dan membahayakan bagi mereka. Namun Kata menegaskan hanya itu satu-satunya cara untuk memberitahu kebenaran. Kata akan menemui jaksa wilayah yaitu Petur dan menjelaskan hal ini kepadanya. Selama ini polisi selalu tertinggal satu langkah dengan pelaku. Magnus tahu semua tentang catatan dan penyelidikan polisi. Petur akan membantu untuk menerbitkan surat penyelidikan untuk Magnus. Lalu Petur memberi minum Kata. Anrar menemui Ragnar. Anrar menanyakan tentang luka yang Ragnar miliki di tangan. Ragnar juga menunjukkan foto milik ayahnya. Ragnar memberitahu bahwa teman ayahnya yang bernama Petur yang memberikan luka ini, dan Petur adalah jaksa wilayah. Saat Kata keluar dari toilet, Kata tidak melihat Petur dan mendapati kepalanya pusing. Lalu Kata terkapar di lantai. Kata menyadari bahwa Petur menaruh obat di minuman Kata. Petur mengambil kunci mobil Kata dan menyembunyikan mobil tersebut. Di sisi lain, Anrar mendatangi Helga dan meminta Helga membuka penyelidikan baru terhadap Petur, jaksa wilayah. Anrar mendapat foto dari Ragnar, di mana foto tersebut ada Omar, Petur, dan Ragnar sedang memancing, di mana kemungkinan saat itu Petur melecehkan Ragnar. Anrar melihat luka di tangan Ragnar, di mana luka itu mirip seperti anak-anak korban di Valhalla. Namun Helga tidak mau mendengarkan apa yang Anrar ucapkan. Anrar meminta rekan kerjanya untuk mencari informasi tentang Petur. Petur membawa Kata ke dalam sebuah ruangan. Tak lama Magnus mendatangi rumah Petur dan membicarakan bahwa posisi Magnus saat ini terancam. Diketahui bahwa yang membunuh Tommy adalah Petur. Petur meminta Magnus untuk tetap tenang. Petur akan mengatur semuanya. Di sisi lain, Kata sadar dari pingsannya namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Petur menyuruh Magnus pulang. Petur membakar sebuah pisau untuk memberikan bekas luka ke Kata. Petur juga menjelaskan kenapa Petur menandai anak-anak di Valhalla, agar mereka tidak melupakan Petur. Anrar mendatangi rumah Kata, namun Kata tidak di rumah. Ibunya juga beberapa kali menelpon Kata, namun Kata tidak mengangkatnya. Lalu Anrar menelpon Hakon dan menanyakan keberadaan Kata. Hakon memberitahu bahwa Kata akan ke rumah jaksa wilayah untuk meminta surat penyelidikan tentang Magnus. Anrar menyadari bahwa Kata dalam bahaya. Petur memasukkan Kata ke dalam mobil. Magnus kembali lagi ke rumah Petur dan menanyakan di mana Kata. Namun Petur menyerang Magnus dengan kunci Inggris. Anrar mendatangi rumah Petur. Anrar melihat HP milik Kata ada di bawah kursi dan menyadari bahwa Kata disembunyikan oleh Petur di suatu tempat. Anrar menemukan Magnus di garasi. Magnus memberitahu Anrar bahwa Petur membawa Kata ke kapal dan akan membunuhnya. Anrar menelpon Helga dan memberitahu bahwa Magnus terluka di rumah Petur. Dan saat ini Petur membawa Kata ke sebuah kapal. Anrar meminta Helga untuk melacak kapal yang dimiliki Petur. Di sebuah dermaga, Petur ditemui oleh penjaga dermaga. Namun Petur menyuruhnya untuk pergi. Bíllinn hans Péturs í Neshöfn. Í Neshöfn, já.
Kata sadar dan mendapati dirinya berada di rumah sakit. Anrar juga selamat. Kata melihat berita di mana Selma memberitahu semua masyarakat bahwa jaksa wilayah menjadi dalang pembunuhan Tommy dan Gimme, dan Petur menjadi pelaku pelecehan seksual di Valhalla. Magnus juga ditahan oleh kepolisian dan akan dilakukan interogasi lebih lanjut. Di akhir cerita terlihat tangan Kata mendapatkan sebuah bekas luka yang diberi oleh Petur. Dan berikut ringkasan singkat film ini. Kata merupakan seorang polisi investigasi kriminal, di mana Kata menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang membawa Kata ke sebuah panti asuhan bernama Valhalla. Korban dari pembunuhan ini semuanya berhubungan dengan Valhalla di masa lalu. Dalam pencarian anak-anak Valhalla yang sudah tumbuh dewasa, Kata mendapati fakta bahwa anak-anak panti asuhan tersebut sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan anak-anak Valhalla sering dilecehkan. Anak-anak Valhalla pernah melaporkan ke kepolisian, namun pihak polisi tidak ada yang membantu mereka. Seorang anak bernama Tommy menjadi korban di Valhalla. Namun dalam kasusnya dinyatakan Tommy melarikan diri dari Valhalla, yang ternyata kasusnya dipalsukan oleh pihak kepolisian yaitu Magnus, dan Magnus mendapatkan uang banyak dari hal itu. Dan dalangnya adalah Petur yang merupakan seorang jaksa wilayah, di mana Petur meninggalkan luka di tubuh korban yang pernah dilecehkannya. Dan semua anak-anak Valhalla memiliki luka yang sama yang menunjukkan mereka semua adalah korban Petur. Johnson menjadi tersangka pembunuhan orang-orang yang pernah bekerja di Valhalla. Tidak diketahui pasti apa motif Johnson membunuh mereka. Namun kemungkinan besar Johnson melakukan ini agar polisi tahu tentang pesan kematian yang Johnson tinggalkan di tubuh korban, agar polisi menemukan petunjuk tentang Valhalla dan mengungkap kebenarannya. Petur membunuh Gumi karena Gumi memiliki bukti kebenaran yang terjadi di Valhalla, dan Petur tidak akan membiarkan Gumi mengungkapnya. Di akhir cerita, Kata mengungkap kebenaran tentang Petur. Namun setelah terjun ke laut, Petur belum ditemukan oleh pihak kepolisian, dan Magnus akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.